Hari ini kita bakal ngobrol soal satu penyakit yang sering dianggap sepele, tapi ternyata punya dampak besar nih buat generasi muda, yaitu asma. Pada sebagian orang, berpikir bahwa asma itu hanya sekedar sesak nafas yang datang secara tiba-tiba. Padahal ada banyak faktor yang bisa memicunya loh. Terlebih lagi, sudah ada penelitian di Indonesia yang menemukan adanya hubungan erat antara asma dengan obesitas. Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, buat yang belum tahu, asma adalah salah satu penyakit kronis saluran pernapasan yang sampai hari ini masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Penyakit ini ditandai dengan adanya peradangan pada saluran nafas yang membuat jalurnya menyempit dan menghasilkan lendir berlebih. Akibatnya, penderita akan mengalami keluhan sesak nafas, batuk yang sering muncul di malam hari, rasanya begitu berat di dada, serta suara nafas yang berbunyi ngik-ngik atau sering disebut mengik. Nah, pada sebagian orang menganggap gejala ini tuh hanya gangguan sementara, padahal sebenarnya asma adalah kondisi jangka panjang yang memerlukan penanganan serius. Penyakit ini termasuk masalah kesehatan global loh, tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia juga ada. Menurut data Global Initiative of Asthma atau GINA, asma dialami oleh lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi asma mencapai 2,4% dengan variasi antar usia dan wilayah. Nah, menurut kalian, mana yang lebih berpengaruh terhadap asma? Faktor genetik atau gaya hidup sehari-hari? Nah, jawabannya, asma ini tidak berdiri pada satu faktor saja, melainkan kombinasi antara keturunan, faktor lingkungan, dan gaya hidup. Nah, jika seseorang memiliki orang tua atau keluarga dekat dengan riwayat asma atau alergi, resiko terkena asma itu jauh lebih tinggi karena faktor genetik itu membuat saluran nafasnya menjadi lebih sensitif. Namun, faktor lingkungan juga berperan besar, misalnya debu pada rumah, bulu-bulu hewan, serbuk bunga, serta asap rokok menjadi pemicu yang sering ditemuin sehari-hari, serta perubahan cuaca ekstrim juga kerap membuat asma itu kambuh. Bahkan aktivitas fisik tertentu seperti olahraga berlebihan bisa menimbulkan serangan asma pada sebagian orang. Kondisi ini dikenal dengan istilah exercise include asthma. Nah, teman-teman, ternyata asma bukan cuma soal dari udara atau alergi saja loh. Menurut penelitian di RS Islam Fatimah Cilacap tahun 2015 menemukan bahwa pasien obesitas jauh lebih banyak ditemukan pada penderita asma dibandingkan dengan kelompok sehat, bahkan meningkat hingga 3 kali lebih besar terkena asma. Dan di Semarang tahun 2019 terhadap 310 siswa SMP, peneliti menemukan prevalensi asma mencapai 15,2% dengan anak-anak yang obesitas memiliki resiko 8,6 kali lebih tinggi menderita asma dibandingkan teman sebayanya dengan berat badan yang normal. Jadi, kenapa bisa begitu ya? Karena lemak di tubuh bukan hanya sekedar menjadi tabungan energi saja. Lemak juga bisa menghasilkan zat peradangan yang membuat saluran nafas menjadi lebih sensitif. Ditambah lagi, tubuh yang terlalu berat membuat paru-paru harus bekerja lebih keras, sampai akhirnya muncul gejala asma. Nah, dampaknya asma terhadap kehidupan sehari-hari sangat besar, apalagi pada generasi muda. Misalnya, anak-anak yang menderita asma sering kali mengalami hambatan pada proses belajarnya karena harus sering bolak-balik izin ke sekolah saat asma itu kambuh.
Secara psikologis, penderita asma sering merasa cemas, terutama jika gejala itu muncul mendadak saat malam hari atau di tempat umum. Nah, pada remaja atau orang dewasa, asma yang tidak terkontrol juga bisa mengurangi produktivitasnya, membuat mereka cepat lelah, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Meski begitu, kabar baiknya adalah asma bisa dikendalikan dengan penata laksanaan dengan tepat, yaitu dengan obat. Obat asma secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu obat pilega atau refiller seperti inhaler biru yang digunakan saat serangan kambuh dan obat pengendali atau controller yang biasanya berupa inhaled corticosteroid untuk mencegah kambuh dalam jangka panjang. Namun, keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada obat, melainkan juga pada manajemen sehari-harinya. Nah, penderita asma juga perlu mengenali apa saja pemicu dirinya yang membuat gejalanya kambuh dan berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Misalnya dengan menghindari rokok dan polusi udara karena keduanya merupakan pemicu utama yang dapat memperparah peradangan saluran pernafasan. Dari sisi nutrisi, penderita juga harus memperbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten, serta konsumsi ikan yang mengandung omega 3. Karena nutrisi ini bersifat antiinflamasi dan baik untuk menjaga fungsi paru-paru. Dan tentunya penderita harus rutin kontrol ke dokter untuk memastikan penggunaan inhaler dengan teknik yang benar dan melibatkan keluarga atau teman dekat agar mereka tahu cara membantu jika terjadinya serangan asma mendadak. Selain itu, ada hal-hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu hubungan antara kesehatan mental dengan asma. Beberapa penelitian menemukan bahwa stres emosional, kecemasan, dan depresi dapat memperparah gejala asma. Karena ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat saluran pernapasan lebih mudah menyempit. Tidak heran, banyak penderita asma yang melaporkan serangan asmanya kambuh saat menghadapi tekanan ujian, pekerjaan, atau konflik-konflik sosial lainnya. Maka, perlu melakukan manajemen stres yang dianggap bagian dari terapi asma. Misalnya dengan melakukan relaksi atau aktivitas-aktivitas yang menenangkan pikiran. Sehingga perlu adanya edukasi kepada lingkungan sekitar, sebab banyak kasus-kasus darurat asma yang bisa ditangani dengan baik jika dengan orang yang tepat. Misalnya dengan memahami langkah sederhana pada pertolongan pertama untuk asma. Misalnya dengan membantu penderita duduk dengan tegak, kemudian menenangkan agar tidak panik, dan juga segera memberikan inhaler sesuai dengan dosisnya. Kemudian juga dukungan sosial dari keluarga, teman, maupun guru di sekolah dapat membuat penderita lebih percaya diri untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Selain dukungan sosial, peran edukasi publik juga sangat penting. Masyarakat perlu mengetahui bahwa asma bukan penyakit menular, dan penderita asma tetap bisa beraktivitas normal bila gejalanya terkontrol. Kesalahpahaman yang membuat penderita merasa berbeda justru bisa meningkatkan tekanan psikologis mereka. Dengan pemahaman yang baik, lingkungan sekitar dapat membantu menciptakan ruangan aman bagi penderita asma untuk tetap aktif, produktif, dan tentunya percaya diri. Jadi, asma memang belum bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi dengan kontrol yang tepat, penderita bisa hidup normal, aktif, dan juga produktif dengan menjaga berat badan, makan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan juga menjauhi asap rokok serta polusi. Dengan begitu, kita dapat memberikan paru-paru untuk bekerja lebih lega supaya napas juga menjadi lebih ringan. Ingat ya, sehat itu bukan sekedar bebas penyakit, tetapi bagaimana kita bisa mengelola hidup agar lebih sehat dan juga tetap bugar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Salam Sehat hari ini.
Sampai jumpa di episode berikutnya, and bye!